Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan saya Roni Dahroni di channel YouTube saya Roni Dahroni, untuk kembali bersama menyimak obrolan santai. Kali ini saya akan berbincang dengan seorang yang bagi saya inspirator ya. Beliau adalah owner dari sebuah destinasi wisata di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, kolam renang Liorsik, begitu yang sudah terkenal. Tapi kita bisa menyebutnya waterboom atau waterpark. Ya, nanti kita explore ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah saya kembali. Salam sila. Atur nuhun Pak Haji waktosna. Urang ayeuna bade ngobrol abdi ke tumaros ka Pak Haji ngeunaan kasang tukang perjalanan dugi ka Liorsik berdiri. Rame jiga ayeuna sok sanaos. Saat ini lagi dalam masa PSBB, jadi Liorsik lagi hening karena pengunjung untuk sementara belum bisa berkunjung ya. Sabar, mudah-mudahan sebentar lagi PSBB-nya berakhir dan Liorsik bisa kita kunjungi kembali. Amin. Pak Haji. Ya. Mangat nepangkeun heula jenengan teras ya kirang langkung gitulah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribados nepangkeun nami Ica Supriyadi. Lingi sementawis abdi lingi masih di Permata Cimahi karesan di Jalan Jamru 12 nomor 8. Karesan sakedik demi sakedik abdi gaduh usaha di tempat kelahiran lah. Namun rupina mah kanggo abdi pribadi nya memang rada aya sejarah panjang. Satya acan abdi langkah karena usaha wisata kolam renang. Persiapkan diri abdi nuju badai pensiun. Karesan abdi ninggal pengalaman anu seueur rencangan anu atos dipareun pensiun. Memang karena dengan ketidakadanya kesibukan, ternyata kondisi kesehatan pun juga termasuk ya kurang baik lah. Kita ngambil inspirasi dari situ, berarti kita harus ngambil langkah-langkah apa yang harus kita saat pada kita masuk ke waktu pensiun kita ada kegiatan. Baik. Nah, salah satunya pada saat kita mau masuk ke masa persiapan pensiun, kita coba ngerintis usaha di bidang perikanan. Salah satunya kita masuk membuat budidaya lele. Oh, ini berarti Liorsik itu bukan pertama kali ada ide terus dilakukan terus ya saya bilang berhasil sebenarnya bukan ya? Bukan, Pak. Kita ada 3 mungkin percobaan sambil ngisi waktu apa yang kira-kira nanti pada saat kita masuk akhir pensiun apa yang harus kita ambil keputusan. Hanya langkah awalnya kita coba masuk budidaya lele. Itu pun juga ya alhamdulillah sih hanya untuk perhitungan seolah kita lele itu jalan di tempat, Kang. Nah, kedua kali kita sampai lele jalan, kita pun juga masih berusaha coba bidang yang lain lagi. Kita ada lagi kita ke bebek potong. Ya mulai kita cari bibit sampai kita penjualan. Alhamdulillah sebetulnya kita itu cukup bagus lah. Di bebek itu. Di bebek. Kalau dibandingin sama lele itu kita inspirasinya lebih bagus di di bebek. Ya. Makanya pada saat kita waktu jeda di kantor, pada saat kita masuk persiapan ke bebek, ke pensiun, kita masih nyari dulu pasar, Kang. Nyari pasar, sempat saya nyari karena di Bandung waktu kita masih aktif belum begitu jauh lah ke pasar sederhana utamanya. Kita nyari pasar untuk lele, untuk bebek karena kita punya untuk coba ngembangkan bebek. Ternyata bebek pun juga di pasar sederhana itu cukup bagus di situ. Bahkan dia bisa minta 1000 ekor dia juga bisa ditampung. Nah, itu kayaknya nambah motivasi bahwa kita harus berhasil di situ, Kang. Nah, di situ kita coba di samping bebek lele jalan, kita pun juga coba mengembangkan di bebek. Itu pun juga berjalan. Alhamdulillah, termasuk untuk penjualan tuh nggak susah lah. Termasuk kalau dibandingkan sama lele itu lebih bagus. Nah, setahun kemudian kita masuk ke waktu pensiun. Nah, waktu pensiun kita di situ kita berpikir lagi apa yang memungkinkan karena dari penghasilan kita kan mungkin dari lele, dari bebek ya bebek bisa dikatakan bisa 2 minggu sekali. Nah, kita berpikir bagaimana caranya ada usaha yang pengen ada rutinitas. Utamanya kita ngisi waktu, Kang. Bentar Pak Haji, saya potong.
Tahun berapa itu? Itu tahun 2000 kan pada saat kita 2015. 2015 ya? Ya, 2015 kita tuh udah mulai 19 Mei 2015 itu pensiun. Berarti Lele itu di 2015? 2014. 2014 Lele ya persiapan pensiun. Ya, sebelum ke 2015. Jadi itu pada saat tahun 2014. Jadi 2015 Mei 2015 kita udah mulai stop pensiun. 2015 Mei 19 Mei 2015 pensiun. 23 Mei bismillah kita lah niatkan aja, insya Allah kita berpikir coba kita ngembangkan kolam renang. Dasarnya kita ngitung SD aja apa ngitung sekolah lah. Iya. Ada semacam survei atau riset ekonomi dulu nggak apa Haji? Itu nggak ada. Nggak ada ya? Hanya ya kita spekulasi aja ya? Spekulasi ya, bismillah lah kita. Kita bismillah aja. Kita luar biasa ya. ya. Jadi hanya pada dasarnya kita ngitung sekolah. Ngitung sekolah. Pasarnya gitu ya? Ya, kita kan yang namanya kolam renang itu identik dengan anak-anak sekolah. Yeah. Nah, coba kita menghitung karena ngelihat di daerah Cipeundeuh itu udah ada kolam renang. Hanya saya ngitung dari daerah Cipeundeuh ke perbatasan ke selatan tuh sampai ke Pasir Ucing kan. Sampai situ aja dulu. Hanya menghitung SD, terus PAUD ada berapa sama saudara-saudara. Yeah. Setelah itu kita ada sekian puluh, ya bismillah aja lah kita mulai aja. Berarti belum menghitung mengabaikan potensi konsumen di luar itu ya? Belum ya? Belum. Kita konsentrasi ke pendidikan ya? Sekitar aja dulu itu ya. Jadi 2 Mei 2015 kita mulai tanggal 23 kita mulai kan. 23 Mei kita tahun jeda 3 hari aja. Tahun 2015 karena kita selesai 23 Mei 2015. 2015 karena kita 19 Mei mulai stop pensiun. 23 mulai ya kita teman-teman tetangga-tetangga kita untuk mulai peletakan batu pertama ceritanya ya. Kalau mungkin bahasa bagusnya lah gitu, tapi kita kan kondisi di daerah gitu kan. Jadi kita ngundang yang perbatasan dari daerah utara selatannya kita komunikasi. Setelah itu kita langsung aja kita bikin pondasi. Nah, itu waktu pas memutuskan untuk memulai membangun, kemudian dengan menghitung potensi konsumen yang akan menggunakan fasilitas Rio Resik itu sekolah-sekolah. Ya. Nah, cuman saya tertarik juga. Mengapa dinamai Rio Resik? Dari mana itu inspirasinya? Betul. Ini yang namanya saya namai Rio Resik itu karena memang tempat ini adalah satu tempat kelahiran. Saya lahir di tempat ini, kebetulan memang ada Rio Resik. Mungkin bagi yang lain Rio itu masih awam ya. Jadi mungkin saya sedikit berjelas lah. Rio Resik ada pada saat itu, jadi Rio hanya untuk pembuatan genteng, Bang. Jadi hanya produksi karena saat pada dulu kita masih sekolah sering main di tempat itu. Kayaknya akhir-akhir tahun ini udah makin tenggelam yang namanya Rio itu. Nah di situ kita ada niatan, kita bikin kolam renang, masih ngulik-ngulik kira-kira apa yang namanya yang lebih pas lah. Yang pada saat itu kita sama keluarga berpikir kayaknya untuk lebih menghidupkan lagi daerah setempat, daerah kelahiran, cobalah kita nama Rio Resik. Kalau Rio itu hanya satu tempatnya, kalau Resik itu identik dengan kebersihan kan. Makanya pada saat ini saya malu kalau memang kondisi tempat masih kotor sama teman-teman pegawai itu ya kita harus malu dengan nama lah. Betul. Makanya insya Allah kita akan dijaga semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik, tapi minimal mungkin bisa mempertahankan lokasi, mungkin ya tempat kamar mandi, apalagi kolamnya lah gitu. Jadi ya sekitar itulah kita untuk pembicaraannya Kang. Nama adalah doa. Betul Pak Ji? Ya. Amin. Dalam memulai sebuah usaha kan tentunya tidak ujug-ujug wah ini pasti berhasil. Nah, betul. Dari 23 Mei 2015 itu pasti dong ada hambatan, tantangan dalam memulai usaha. Apalagi tadi Pak Haji bilang tidak ada semacam riset atau survei dulu. Betul, iya, Kang. Apa tantangan, hambatan selain misalkan faktor internal? Apa aja itu yang dihadapi? Kayaknya yang dijalani alhamdulillah Kang ya, pada saat kita mulai ini hambatan-hambatan itu ya alhamdulillah tidak terlalu jalan-jalan aja lah gitu ya. Karena saya mulai gini Kang. Kita mulai berpikir kolam renang itu tidak ada dengan yang lain, misalnya ada konsultan segala macam lah. Betul-betul kita hanya ngolah sendiri, kita coba nyekep ukuran. Kita nih hanya ngukur-ngukur aja karena kita luas lahan udah ada, kita ngukur luasnya.
tidak menghitung luas kolam yang tepatnya berapa, hanya saya disesuaikan dengan tempat yang ada aja gitu kan. Jadi tempat yang ada ini yang faktanya sekarang coba kita bikin 12 meter kali 24 meter kita bikin skep. Ya hanya sekitar itu aja lah, nyeket untuk kantin, nyeket untuk kolam. Jadi memang kita tidak ada pemikiran yang di luar itu. Jadi tidak begitu luas lah, hanya betul-betul kita memikirkan sendiri aja lah. Siap. Termasuk kita mulai bahan-bahannya sampai bisa, ya kasarnya kita sampai buka lah. Alhamdulillah kalau untuk tantangan dari luar tuh ya kita alhamdulillah kita dikasih kemudahan gitu kan. Tidak ada ya? Ya alhamdulillah kita kasih kemudahan. Baik, ini mungkin sebagai penutup ya, meskipun sebenarnya rasa penasaran dalam hati saya itu banyak, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa meneruskan obrolan. Nah, di sesi ini kira-kira sebagai bahan inspirasi, minimal untuk saya nih, yang ingin juga punya usaha seperti Pak Haji lah gitu. Amin. Mungkin juga nanti bisa disimak oleh para penonton channel YouTube saya. Motivasi, kiat-kiat tadi memulai usaha, terutama saya bilang Pak Haji kan pensiunan ya, pensiunan PNS. Enggak, hanya bukan. BUMN lah. BUMN ya, pensiunan pegawai BUMN. Mungkin bisa juga jadi inspirasi untuk saudara-saudara yang menjelang pensiun memasuki MPP. Nah, apa kiat-kiat atau saran-saran bil khusus untuk rekan-rekan yang menjelang pensiun atau secara umum kepada rekan-rekan yang ingin, saudara-saudara yang ingin berwirausaha, Pak Haji? Iya. Kalau menurut saya mungkin gak begitu sulitnya gini kan, hanya pertama kita ada niatan, hanya keduanya kita memang harus ada meyakinkan pasar kan, utamanya. Seperti tadi saya katakan untuk lele pun juga itu kan kita coba nyari ke pasar-pasar, itu ngelihat pasar untuk kedepannya. Jadi kalau udah, dan keduanya mungkin kita harus ada keberanian, karena kita untuk mencoba kalau tidak ada keberanian kan tidak mungkin kita bisa jalan lah, karena apapun yang kita lakukan pasti itu ada resiko. Tentunya kita resiko itu harus betul-betul kita diperhitungkan lah. Jadi ya baik buruknya itu kan pasti ada, hanya ya kita juga harus hitung-hitungan yang sebetulnya harus tepat, tapi memang ya hanya logika aja lah gitu kan. Jadi kita nggak terlalu jauh kita pemikiran kita, mulai ngerintis sampai berjalan alhamdulillah sampai saat ini mungkin Lio Resik juga sedikit udah lumayan lah gitu ya, nama Lio Resik udah sedikit, khususnya mungkin kecamatan Cipendei udah ya alhamdulillah gitu. 5 tahun ya? Baru 5 tahun ya, mungkin 5 tahun tadi Oktober 2020 ini, ya 24 Oktober pas kita mungkin 5 tahun lah usia Lio Resik ini. Nah mungkin mohon doanya juga lah dari kawan ini, mudah-mudahan. Pasti didoakan. Amin ya. Terakhir Pak Haji, iya. Menjelang nanti Lio Resik akan buka lagi. Iya. Silakan Pak Haji ajak kepada para penonton untuk berkunjung Lio Resik dan apa yang servis yang bisa diberikan supaya saudara-saudara di sana tertarik. Ya kan tidak mustahil, meskipun level kita Cipendei, siapa tahu ada yang dari luar pulau bahkan dari luar negeri. Mangga Pak Haji. Ya mungkin saya hanya berharapnya mudah-mudahan pengunjung Lio Resik terutama yang mungkin sudah rutinitas Kang ya, karena pada saat ini pun juga saya masih ada menunggu-nunggu kapan untuk ada keputusan dari pemerintah untuk mulai khususnya kolam renang ini masih bisa dibuka. Karena saya juga di sisi lain memang kita sayang lah, kasihan juga udah banyak yang datang pelanggan ya. Betul mungkin pada saat ini saya masih termasuk ngecewakan yang lain kan ya. Tapi di sisi lain kita pun juga harus ngikuti dengan aturan pemerintah. Betul. Jadi mungkin kita sambil nunggu waktu, mudah-mudahan pemerintah khususnya Bandung Barat pun juga segera akan membuka lagi khususnya kolam renang. Mungkin salah satunya kita akan beroperasi Lio Resik. Ya saya berharap mudah-mudahan di samping kita pelanggan-pelanggan mungkin yang ada les renang pun juga kita insya Allah mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, dan pengunjung dari luar pun juga ya kami berharap lah untuk coba datang ke tempat Lio Resik yang memang ini satu kolam renang yang betul-betul di pinggiran kota Bandung Barat kan ya, di pojok, dan alhamdulillah kita di belakang kolam renang ini adalah kita hanya punya pemandangan yang alhamdulillah lah kita punya Cirata ya. Betul. Mungkin bisa lihat di belakang lah gitu. Mantap. Mungkin hanya salah satu itu, mungkin saya tidak memberikan berangan-angan memberikan servis yang lain. Mungkin mudah-mudahan kita tempat ini kita bisa lebih menyenangkan lagi konsumen ya, mungkin dari luar
terutama yang pelanggan-pelanggan yang udah rutinitas lah. Mungkin itu aja kan. Siap. Ya. Intinya datang saja ke sini Ya. dan rasakan sendiri Ya, amin. kesannya ya. Jadi tidak harus kata orang datang saja ke sini, rasakan sendiri suasananya, view-nya dan lain-lain. Yang jelas Liorsik adalah bagi saya juga orang sini asli nih, Salemur dengan Pak Haji. Ya. Jadi Liorsik adalah salah satu destinasi wisata yang menurut saya wajib dikunjungi, wajib dicoba. Amin, amin. Bisa kumpul-kumpul, makan-makan, sambil berenang, sambil foto-foto, selfie-selfie, lihat pemandangan yang indah di belakang sini nanti ya view-nya. Dan untuk sesi kali ini kita akhiri, mudah-mudahan nanti bertemu lagi dengan Pak Haji. Amin, amin. Masih banyak yang ingin saya gali, termasuk proyeksi rencana ke depan itu apa, karena Ya. banyak gagasan-gagasan yang cemerlang. Amin. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share channel YouTube Roni Dahroni. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Pak Haji. Sami-sami.